Ada seorang syekh terkenal sangat senang menjamu tamu, namanya Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Kalau kita sering baca namanya Hadra Basaudan, itu karyanya beliau, namanya Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Beliau lahir dan wafat di lembah namanya Lembah Dawan yang ada di Hadramaut, Yaman. Orang alim, al-allamah. Nah, beliau terkenal memiliki sifat sangat senang menerima tamu dan menjamu tamu, terutama tamunya dari kalangan habaib. Beliau muhib, sangat mencintai keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika ada keluarga dari habaib, dari Alawiyin, datang bertamu ke rumahnya Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Tapi niatnya ini ingin menguji seberapa besarnya cintanya Syekh Abdullah kepada para asyraf, para habaib. Maka Habib ini dia menguji. Di depan rumahnya Syekh Abdullah, dia ikat kuda di depan rumahnya Syekh Abdullah. Kemudian dia masuk, dijamu oleh Syekh Abdullah. Tahu ini Habib, ini zurriyahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijamu, dihormati. Kemudian sang Habib mengatakan, "Saya boleh menginap di sini?" "Oh, dengan senang hati ya Habib, sudah disediakan tempat." Sampai di kamarnya yang sudah disediakan, ini sang Habib tidur, kemudian Syekh Abdullah memijit kakinya Habib tersebut. Kata Habib tersebut, memang niatnya ingin menguji kecintaannya Syekh Abdullah. Dia sangat cinta kepada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Habib tersebut, "Wahai Syekh Abdullah, jangan pijit saya. Pijit dulu kaki kuda saya yang ada di depan rumahmu. Perjalanan yang ditempuh tadi cukup jauh menuju ke rumahmu." Tanpa ada basa-basi, tanpa ada protes, langsung, "Naam ya Habib." Keluar dia dari rumahnya, dari kamarnya Habib, dari rumahnya dia keluar, dia pijit kaki kuda. Pijit kaki kuda. Setelah itu kaki kuda sudah dipijit, dia kembali ke kamar Habib. Seorang sayyid, dia memijit kakinya seorang sayyid tersebut, seorang Habib tersebut, dipijit sampai sang Habib tertidur. Nah, di saat sang Habib tertidur, Syekh Abdullah juga tidur. Di malam itu juga Syekh Abdullah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Terima kasih kau sudah melayani cucuku, wahai Syekh Abdullah." Jadi bukan sekali, sudah sering beliau menjamu secara istimewa anak cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau tuh kadang-kadang tahu tuh masih 1 mil tamu dari kalangan habaib, beliau sudah perintahkan murid-murid menyediakan makanan karena nanti akan datang tamu dari kalangan habaib, dari kalangan ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Dari bau wangi yang ada keringat Rasul sallallahu alaihi wasallam di situ, beliau mampu mencium itu walaupun jaraknya 1 mil. Itu Syekh Abdullah Basaudan. Di dalam mimpi tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan terima kasih kepadanya. "Wahai Syekh Abdullah, terima kasih engkau telah menjamu turunanku." Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sana'a ila ahadin min ahli baiti fa'ajaza an muqafa'atihi fid dunya fa ana muqafi'u lahu yaumal qiyamah." Nabi mengatakan, siapa yang berbuat baik kepada salah seorang ahlul baitku dan ahlul baitku ini belum mampu membalasnya di dunia, maka saya Nabi Muhammad akan membalasnya di hari kiamat, kata Rasulullah SAW. Jadi ini dialami oleh Syekh Abdullah. Nabi katakan, terima kasih engkau telah berbuat baik kepada turunanku. Sekarang engkau mau minta apa wahai Syekh Abdullah? Kata Nabi Muhammad SAW.
Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya minta satu, saya ingin berjumpa denganmu setiap hari, yaqzatan, dalam keadaan sadar, bukan bermimpi. Nabi katakan, qabul ya Syekh Abdullah, diterima permintaanmu wahai Syekh Abdullah. Besok harinya dan seterusnya sampai meninggal dunia, beliau senantiasa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan nyata, yaqzatan. Ini bab keramat. Segala sesuatu mungkin jika Allah berkehendak. Cerita ini pernah terjadi di zamannya sahabat Nabi bernama Sayyiduna Abdullah ibn Abbas, sahabat serta sepupu Rasul. Kisah ini diceritakan oleh Profesor Dr. Fuad Syakir yang ada di Mesir. Beliau mengutip dari kitab Fathul Bari karya Al-Imam Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir pada tahun 773 Hijriah, wafat pada tahun 852 Hijriah. Kitab tersebut kurang lebih ada 15 jilid. Ibnu Abbas pernah satu hari beliau sangat rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi sudah meninggal dunia. Karena beliau begitu rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau ingin mencari cara mengurangi rasa rindunya kepada Nabi atau menghilangkan rasa rindunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teringat bibinya beliau namanya Sayyidah Maimunah, itu bibinya beliau, juga menjadi istrinya Nabi, memiliki jubahnya Rasul. Jubah yang biasa Nabi gunakan itu dipegang oleh Sayyidah Maimunah. Maka Ibnu Abbas berniat pergi ke rumahnya Sayyidah Maimunah, bibinya, ingin menggunakan jubahnya Nabi dengan harapan bisa mengurangi rasa rindunya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah Ibnu Abbas sampai ke rumahnya Sayyidah Maimunah. Karena bibinya beliau boleh masuk mahram, bibi tidak batal wudu. Masuklah ia ke rumah Sayyidah Maimunah. Kemudian beliau mengatakan, wahai bibiku, saya ingin mengenakan jubahnya Nabi Muhammad SAW. Hari ini entah kenapa saya sangat rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidah Maimunah, baik, saya akan keluarkan jubah tersebut, silakan kau gunakan. Tapi sebelumnya engkau harus mandi dulu. Setelah engkau mandi, engkau wudu. Setelah engkau wudu, sholat dulu 2 rakaat. Baru engkau gunakan jubahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas mengiyakan permintaan tersebut. Beliau mandi, kemudian berwudu, kemudian sholat 2 rakaat. Selesai beliau sholat 2 rakaat, jubah tersebut diserahkan kepada beliau. Beliau menggunakan jubah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian minta izin kepada bibinya Sayyidah Maimunah untuk merapikan jubah yang dia kenakan, minta izin menggunakan cermin. Diizinkan untuk menggunakan cermin tersebut. Di saat Ibnu Abbas memandang cermin, di saat menggunakan jubah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata di dalam cermin itu bukan wajahnya Ibnu Abbas, tapi wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini diceritakan dalam kitab Fathul Bari. Oleh sebab itu, kecintaan daripada Syekh Abdullah Basaudan kepada Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kemuliaan kepada beliau, bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Semua umat Islam mengaku cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi apakah semua itu diakui cintanya oleh Nabi Muhammad? Belum tentu. Makanya ada pepatah mengatakan, Laila Majnun
punya pepatah, wa kullun man yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahum bidzaka. Semua orang mengaku cinta kepada Laila, tapi apakah Laila mengakui cintanya mereka kepadanya? Belum tentu. Syekh Abdullah Basaudan ini merefleksikan rasa cinta kepada Nabi lewat mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW.